Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salma Awani Syakina, Damieta Citra Cantika, Dini Raihana Sekartaji, Dwi Aji Sagitario, Fauzia Hayu Mahardika, dan Febrian Anugrah Syahputra akan membahas mengenai sistem ekonomi komando dari negara Vietnam dan Hungaria. Oke, negara yang pertama yang kami bahas adalah Vietnam. Untuk pembahasannya yaitu meliputi yang pertama, sejarah ekonomi komando negara Vietnam, yang kedua, kondisi negara Vietnam, yang ketiga, keberhasilan atau kegagalan, yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah ekonomi komando dari negara Vietnam. Vietnam merupakan negara yang menganut sistem ekonomi komando. Vietnam memiliki partai tunggal, yaitu Partai Komunis Vietnam. Negara ini percaya bahwa sistem ekonomi komando ini mampu memenangkan pertarungan antara blok barat dengan blok timur. Pada awalnya, sistem ini tidak berhasil karena sektor pertanian yang berperan sebagai tumpuan utama sektor ekonomi ini memiliki produktivitas yang sangat rendah, sehingga tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini juga mengakibatkan Vietnam rentan akan krisis. Lalu, sejak pertengahan 1980-an, ketika masa reformasi Doi Moi, Vietnam telah bergeser dari ekonomi terencana terpusat menjadi ekonomi campuran yang menggunakan perencanaan indikatif melalui rencana 5 tahun. Selama periode itu, ekonomi telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Lalu pada abad ke-21, Vietnam dalam periode yang terintegrasi ke dalam ekonomi global, di mana hampir semua perusahaan Vietnam adalah usaha kecil dan menengah, atau yang biasa kita sebut dengan UKM. Vietnam telah menjadi eksportir pertanian terkemuka dan menjadi negara tujuan yang menarik bagi investasi asing di Asia Tenggara. Saat ini, ekonomi Vietnam bergantung sebagian besar pada investasi langsung asing untuk menarik modal luar negeri untuk mendukung ekonominya. Berikutnya yaitu adalah kondisi negara Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi dan bentuk negaranya yaitu adalah sosialis dengan kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri. Negara Vietnam sendiri merdeka pada tanggal 2 September 1945 dengan luas wilayah total yaitu adalah 331.210 km persegi. Dari luas tersebut terdapat jumlah penduduk mencapai 96 juta jiwa menurut survei yang dilakukan pada tahun 2019. Negara Vietnam sendiri memiliki keunggulan yaitu berupa kondisi tanah yang dimiliki negara ini, membuat mayoritas penduduknya memilih bekerja di sektor pertanian. Adapun tanaman yang menjadi komoditas negara ini yaitu seperti beras, jagung, ubi jalar, teh hingga tembakau. Kemudian perlu diketahui juga bahwa perekonomian Vietnam berada di posisi ke-47 terbesar di dunia menurut PDB dan ke-35 terbesar di dunia bila didasarkan pada keseimbangan kemampuan belanja atau PPBP. Negara ini juga merupakan anggota dari organisasi APEC, ASEAN, dan WTO. Sejak pertengahan tahun 1980-an, ketika masa reformasi Doi Moi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Vietnam telah bergeser dari ekonomi terencana terpusat menjadi ekonomi campuran yang menggunakan perencanaan indikatif melalui rencana 5 tahun. Selama periode tersebut, ekonomi Vietnam telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kemudian, pada abad ke-21, hampir semua perusahaan adalah usaha kecil dan menengah atau UKM. Selain itu, Vietnam telah menjadi eksportir pertanian terkemuka dan menjadi negara tujuan yang menarik bagi investasi asing di Asia Tenggara. Saat ini ekonomi Vietnam sebagian besar bergantung pada investasi langsung asing untuk menarik modal dari luar negeri. Pembahasan ketiga yaitu keberhasilan atau kegagalan dari penerapan sistem komando di Vietnam.
Sistem ekonomi komando yang diterapkan Vietnam membuahkan keberhasilan. Ekonomi pasar sosialis yang baru telah memungkinkan Vietnam untuk membuat kemajuan dalam mengatasi masalah yang paling mendesak, yaitu kelaparan dan kemiskinan. Menggunakan kriteria internasional untuk definisi umum kemiskinan yang mencakup makanan dan kebutuhan dasar lainnya, 70% penduduk pada tahun 1990 hidup dalam kemiskinan. Dari jumlah tersebut, 90% berada di pedesaan. Pada tahun 2000, jumlah orang di bawah garis kemiskinan umum berkurang menjadi 32%. Target tahun 2010 adalah menguranginya menjadi 19%. Persentase orang Vietnam dengan asupan kalori harian di bawah garis kemiskinan makanan yang mengakibatkan malnutrisi yang bermanifestasi dalam kesehatan yang buruk dan pertumbuhan yang terhambat adalah 25% pada tahun 1993. Pada tahun 1999, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan makanan berkurang menjadi 15%. Vietnam memiliki tujuan untuk mengurangi ini menjadi 4% pada tahun 2010. Pembahasan keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem komando di Vietnam. Dari kelebihan penerapan sistem komando di Vietnam, yang pertama, perusahaan milik negara berfungsi sebagai perusahaan independen, memberikan pendapatan kepada negara melalui perpajakan. Yang kedua, kepentingan rakyat pekerja adalah yang terpenting ketika negara membimbing pembangunan nasional menuju tujuan memenuhi kebutuhan manusia sepenuhnya dan menghilangkan eksploitasi tenaga kerja satu orang oleh orang lain. Yang ketiga, dapat mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan. Kelebihan yang keempat, percepatan dalam pelayanan kesehatan yang memadai dan pendidikan umum melalui sekolah menengah. Yang kelima, pendidikan dasar tetap wajib dan gratis. Adapun kekurangan dari penerapan sistem komando di Vietnam, yang pertama, adanya persaingan antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Yang kedua, pemerintah tidak lagi menentukan kegiatan individu swasta atau badan usaha milik negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang negara Hungaria. Kita akan membahas yang pertama mengenai sejarah ekonomi komando di Hungaria, kondisi negara dari Hungaria, keberhasilan dan kegagalan, serta keunggulan dan kekurangan dari Hungaria. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah ekonomi komando atau ekonomi sosialis yang ada di Hungaria. Yang pertama, masa sosialis. Ekonomi Hungaria sebelum Perang Dunia Kedua berorientasi pada pertanian dan manufaktur skala kecil. Posisi strategis Hungaria di Eropa dan kekurangan sumber daya alamnya yang relatif tinggi juga telah mendikte ketergantungan tradisional pada perdagangan luar negeri Hungaria. Sejak akhir tahun 1940-an, pemerintah komunis mulai menasionalisasi industri-industri yang ada di Hungaria. Pada awalnya, hanya pabrik dengan lebih dari 100 pekerja yang dinasionalisasi. Kemudian, batas ini dikurangi hanya 10. Di bidang pertanian sendiri, pemerintah mulai melakukan program kolektivisasi yang berhasil. Pada tahun 1968, diperkenalkan mekanisme ekonomi baru di Hungaria, yaitu dengan membuka kembali Hungaria untuk perdagangan luar negeri, memberikan kebebasan terbatas pada cara kerja pasar, dan mengizinkan sejumlah kecil usaha beroperasi di sektor jasa. Dalam menghadapi stagnasi ekonomi, Hungaria memilih untuk
meliberalisasi lebih lanjut dengan mengesahkan Undang-Undang Usaha Patungan, memberlakukan pajak penghasilan, dan bergabung dengan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya pada masa pasca ekonomi sosialis di Hungaria. Dengan runtuhnya Uni Soviet, Hungaria kehilangan pasar yang menyebabkan meningkatnya pengangguran, karena semua pabrik yang ada tidak menguntungkan dan yang tidak dapat diselamatkan akhirnya tutup. Pemerintah Antal tahun 1990-1994 memulai reformasi pasar dengan langkah-langkah pembebasan harga dan perdagangan, sistem pajak yang diubah, dan sistem perbankan berbasis pasar yang baru lahir. Pemotongan subsidi konsumen menyebabkan kenaikan harga makanan, obat-obatan, jasa transportasi, dan energi menjadi naik. Keberhasilan dari pemerintah Antal memungkinkan pemerintah untuk berkonsentrasi pada tahun 1996 dan 1997 pada reformasi struktural utama seperti sistem penerapan sistem pensiun yang didanai penuh, reformasi pendidikan tinggi, dan pembentukan pembendaharaan nasional yang lebih maju. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi Hongaria pasca ekonomi sosialis adalah untuk mempersiapkan negara tersebut untuk masuk ke dalam Uni Eropa yang bergabung pada akhir tahun 2004. Pada tahun 2006, prospek ekonomi Hungaria telah memburuk. Pertumbuhan upah telah mengikuti negara-negara lain di kawasan itu. Namun, pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada kondisi negara Hungaria. Di saat Hungaria masih menjadi negara sosialis dengan nama Republik Rakyat Hungaria ini, ada satu kebijakan yang bernama New Economic Mechanism. NEM ini dibentuk karena atas dasar adanya reformasi pada tahun 1964 sampai 1966, yang dimana reformasi ini itu membawa dampak pada aspek ekonomi. Nah, ini bisa dilihat dari penurunan output pada komoditas pertanian itu turun hingga 5,6%. Nah, dari situ oleh Komite Pusat itu dibentuk NEM pada tanggal 1 Januari 1968. Dalam NEM ini sendiri ini adanya praktik pada desentralisasi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan adanya untuk membuat keuntungan itu bagi perusahaan. Nah, kebijakan ini itu sebenarnya bukan dalam pemenuhan terencana dari suara terbanyak di masyarakat dan atau rencana awal dari tujuan utama pada perusahaan. Dalam prakteknya ini, pemerintah Hungaria itu sebenarnya tidak menjadi pengambil keputusan yang mutlak. Jadi pemerintah Hungaria ini berusaha untuk memengaruhi aktivitas perusahaan dalam keuangan, fiskal, dan harga yang tidak secara langsung atau dikenal sebagai pengatur ekonomi saja. Walaupun begitu, setidaknya 4 tahun setelah kebijakan ini dibuat ini, perekonomian Hungaria mengalami kenaikan. Yang kedua, pertanian dan peternakan. Walaupun pertanian ini menjadi komoditas utama, tapi peranannya di Hungaria ini terus menurun dalam beberapa generasi setelah Perang Dunia Kedua. Produksi pertanian ini menurun menjadi 4% hingga pada tahun 2005. Nah,
Sebenarnya pada masa sosialis ini sekitar 10% dari total wilayah negara itu dilakukan penanaman secara permanen pada produk pertanian. Nah, ada data lain bahwa sebelum masa transisi ekonomi 1990, pertanian di Hungaria ini menyumbang 1/4 dari ekspor di Hungaria sendiri. Kemudian untuk produk pertanian di Hungaria ini, produk utamanya itu berasal dari serealia seperti gandum dan jagung. Adapun tanaman lainnya yang dapat ditemui di negara ini seperti bit gula, kentang, biji bunga matahari, buah-buahan seperti apel, anggur, dan prem. Kemudian untuk produk peternakan yang bisa ditemui di negara ini yaitu adanya ternak sapi, domba, babi, dan unggas. Yang ketiga, sumber daya tambang. Kekayaan alam yang paling penting di Hungaria ini, khususnya yang berada di wilayah barat ini dan di wilayah tengah dari negara itu, adanya tanah yang subur dan sumber air yang melimpah yang berada di Danau Balaton. Danau Balaton ini menjadi aset utama pariwisata di negara itu. Kemudian sumber daya bahan bakar fosil ini relatif sederhana di negara Hungaria. Hungaria sendiri ini memproduksi lignit atau batu bara coklat yang ditambang di pegunungan utara dan di Transdanubia. Batu bara ini sebenarnya pernah menjadi energi di Hungaria dalam produksi yang besar. Karena pada waktu itu batu bara bisa memenuhi setengah dari kebutuhan energi di Hungaria. Tetapi sekarang ini keadaan batu bara di Hungaria kurang dari 1/5 produksi energi di Hungaria sendiri. Kemudian pada manufaktur dan perdagangan. Sebagai hasil dari kebijakan industrialisasi paksa di bawah pemerintah komunis, industri ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi hingga akhir 1980-an yang pada saat itu menyumbang sekitar 2/5 dari PDB. Pertambangan dan metalurgi serta industri kimia dan teknik tumbuh pesat sebagai sektor pilihan ekonomi terencana di Hungaria. Kemudian dalam aspek perdagangan sendiri, negara ini adalah anggota COMECON atau Council for Mutual Economic Assistance, Dewan untuk Bantuan Ekonomi Bersama, yaitu pada tahun 1949 sampai 1991. Di bawah naungannya ini dilakukan perdagangan dengan negara-negara blok Soviet berdasarkan produksi khusus, harga tetap, dan barter. Negara utama yang menjadi mitra di Hungaria ini pada keanggotaan di COMECON yaitu Uni Soviet. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang keberhasilan atau kegagalan dari sistem ekonomi sosialis di Hungaria. Kebangkitan Partai Sosialis Hungaria terjadi pada pemilu Hungaria, di mana menang dengan memperoleh suara sebanyak 31%, sementara Forum Demokrasi Hungaria cuma memperoleh suara sebanyak 11%. Kemenangan Partai Komunis Hungaria ini membuat Hungaria mengalami arus balik.
di mana Partai Komunis Hungaria pernah berkuasa selama 40 tahun. Namun, pada pemilu 1990, Partai Komunis Hungaria dikalahkan oleh Forum Demokrasi Hungaria atau FDA. Kemenangan tersebut membawa perubahan di semua sektor termasuk dalam sistem ekonomi. Hungaria yang dulu menganut sistem ekonomi terpusat atau komando berubah menjadi sistem kapitalis atau liberalis dengan kontrol ekonomi pasar bebas. Namun perubahan ini justru menjadi bumerang bagi Hungaria. Hungaria malah menjadi terpuruk. Akibatnya jumlah pengangguran menjadi besar atau meledak. Yang awalnya dari 80.000 orang pada tahun 1989 meningkat menjadi 700.000 orang pada awal tahun 1993. Secara umum, GDP per kapita Hungaria 20% lebih baik ketika rezim komunis berkuasa. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan dari ideologi sosialis. Kelebihan dari sistem atau ideologi sosialis yang pertama adalah tingkat efisiensi yang cukup tinggi, di mana terdapat fakta tentang tingkat efisiensi dalam ideologi ini lebih tinggi dibandingkan dengan ideologi kapitalis. Hal tersebut karena beberapa faktor yang menjadi sarana prasarana produksi tidak mengalami ketertinggalan oleh kekuatan pasar. Sarana produksi diatur dan dikendalikan oleh otoritas perencanaan negara untuk menuju target ekonomi yang sesuai. Otoritas perencanaan tersebut membuat survei sumber daya secara lengkap untuk memanfaatkannya dengan cara yang seefisiensi mungkin. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Dalam ideologi sosialis ini, kesenjangan antar tingkat kesejahteraan masyarakat jauh lebih rendah dibandingkan dengan ideologi kapitalis. Masyarakat pun dianggap setara atau sederajat dalam kehidupan bernegaranya. Hal tersebut dikarenakan dalam ideologi sosialis ini tidak terjadi kepemilikan pribadi atas sarana dan prasarana produksi. Dalam ideologi ini juga sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk bekerja keras dan membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, tidak terjadi praktek monopoli. Dalam ideologi sosialis ini, negara mengalami kebebasan dari praktik monopoli yang biasanya terjadi di dalam ideologi kapitalis. Hal tersebut karena tidak terlepasnya dari faktor kepemilikan produksi oleh negara. Dengan demikian, eksploitasi oleh perusahaan yang melakukan monopoli tidak ada. Sebagai ganti dari monopoli oleh pihak swasta, terdapat monopoli yang dilakukan oleh negara atas sistem produktivitas, namun bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak ada cara kekerasan dan revolusi yang terjadi. Dalam ideologi sosialis ini akan bisa dicapai hal-hal yang dicita-citakan dengan kejernihan dan kejelasan berargumen. Dalam upaya untuk mencapai tujuan sosialis, tidak ada cara kekerasan atau revolusi yang dilakukan. Tidak hanya itu, demokrasi pun lebih tegak dalam ideologi sosialis ketika suatu masalah terjadi. Berikutnya, kekurangan. Yang pertama, kurangnya kebebasan ekonomi. Kurangnya kebebasan ekonomi dalam
ideologi sosialis ini dikarenakan semuanya dikendalikan oleh negara. Masyarakat tidak diizinkan untuk memiliki aset produksi apapun. Pekerja pun diberikan tugas khusus dan tidak diperbolehkan untuk mengubah tugasnya tanpa persetujuan dari negara. Yang kedua, konsumen menderita. Konsumen menjadi pihak yang kalah. Adanya kedaulatan konsumen menjadi tidak berlaku dalam ideologi ekonomi sosialis ini, tidak seperti di ideologi kapitalis. Di mana konsumen tidak dapat memiliki atau menikmati hak-hak konsumen yang terdapat di ideologi kapitalis. Yang ketiga, tidak adanya kebebasan politik. Bahkan kebebasan untuk berbisnis, memilih pekerjaan, dan banyak kebebasan penting lainnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran tidak ada. Akibatnya, semangat dari demokrasi menjadi mati. Kebutuhan dasar dari rakyat memang terpenuhi dalam ideologi sosialis ini. Namun pemenuhan tersebut sendiri tidak terlepas dari tergadaikannya kebebasan berpolitik, bernegara, dan lainnya. Yang keempat, tidak terjadi kompetisi sektor ekonomi. Tidak adanya kompetisi dalam sektor ekonomi dikarenakan kegiatan ekonomi sepenuhnya dilakukan oleh negara. Akibatnya, tingkat kreativitas produsen menjadi rendah dan daya cipta inovasi produk juga menurun, sehingga produk cenderung monoton dan tidak berkembang.